Hai pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. VJ masih dengan Pak Damar, seorang guru yang sangat menginspirasi. Seperti ceritanya Pak Damar, tanda ketulusannya bagaimana membimbing siswa-siswinya, rasanya berbuah hasil dengan apa yang sudah didapatkan saat ini, sebuah penghargaan ya. Pengangkatan sebagai PNS atau ASN berprestasi sehingga diangkat bahkan menjadi berita nasional. Pak Damar, singkat mungkin bagaimana perasaannya pada saat itu Pak Damar? Kalau ditanya perasaan sungguh luar biasa. Balik lagi tadi, prosesnya tidak instan gitu. Saya ikut di ajang tersebut gitu ya dengan skala tingkat provinsi itu saya berjuang 2 tahun gitu. Harus benar-benar mengorbankan beberapa waktu, kegiatan, bahkan tenaga gitu. Jadi ketika apa yang saya raih pada saat itu, saya selalu merunut atau melihat ke belakang bahwa tadi balik lagi gitu, saya seperti sekarang bukan karena saya sendiri. Ketika melihat ke belakang bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang tadinya saya tidak percaya. Pada awalnya saya ikut kompetisi sebetulnya ingin menumbuhkan atau ingin mendapat kepercayaan dari publik gitu, dari orang banyak gitu, bahwa saya difabel mampu gitu. Tapi ketika merunut ke belakang dan melihat ke belakang, ternyata jauh lebih dari itu yang saya dapatkan gitu. Ternyata di belakang saya banyak orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mendukung saya, yang mensupport saya sedemikian rupa gitu. Bahwa proses 2 tahun itu menjadi proses yang luar biasa. Ketika saya dapat penghargaan itu sungguh sangat luar biasa gitu. Selain tadi nominasi juara keempat gitu sebagai PNS berprestasi kategori inspirasi, saya juga menjadi guru termuda, kemudian umur yang termuda di kategori tersebut, kemudian di 100 nominasi tersebut saya memang paling muda gitu, dan termasuk di dunia kerja pada saat itu baru 3 tahun gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata kesempatan itu datang dengan sendirinya berkat proses yang luar biasa gitu, hal yang bukan instan. Begitu pula tentang liputan gitu. Ketika apa yang saya dapat, apa yang saya raih tidak serta-merta seinstan itu, bahwa ada proses di sana, dan pada akhirnya ya mungkin orang-orang notice, orang-orang melihat perjuangan seorang Damar itu seperti apa gitu. Makanya ketika banyak orang yang meliput itu suatu hal yang luar biasa, bahwa ada kesempatan lagi nih buat saya pribadi untuk meyakinkan ke orang-orang di luar sana bahwa difabel itu bukan berarti tidak bisa dan tidak mampu, bahwa ketika kita diberi kesempatan, ketika kita diberi ruang yang sangat luar biasa, kita pun akan bisa melakukan hal apa yang tidak disangkakan orang-orang, asalkan mereka percaya terhadap apa yang mereka amanatkan atau mereka yang coba titipkan. Maka kami pun akan melakukan hal yang lebih dari apa yang mereka percayai gitu, atau mereka percaya karena mungkin itu menjadi hal atau lebih luas lagi ketika saya bisa berbagi untuk meyakinkan orang-orang di luar sana bahwa difabel di luar sana atau orang-orang yang non difabel pun kita punya kesempatan sama, kita punya ruang yang sama gitu. Bahwa balik lagi tadi gitu, kita diciptakan oleh Allah pasti punya tujuan gitu. Maka cari tujuan tersebut dan lakukan apa yang kita bisa, lakukan apa yang kita mampu, semaksimal apa yang kita bisa gitu. Sesimpel itu, tapi suatu saat akan punya dampak tersendiri. Luar biasa. Pak Damar, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman BR TV yang sedang nonton tayangan ini, Pak Damar? Apa yang ingin Pak Damar sampaikan dalam kesempatan ini? Kalau ditanya pesan, yang pertama mungkin untuk teman-teman difabel gitu. Saya tahu gitu bagaimana survive-nya diri kita gitu, bagaimana kita berjuang untuk bisa diterima di lingkungan sosial. Percaya gitu, kalau saya pribadi
berpikir bahwa berpikirlah positif, punya mindset lah positif, jangan pernah mengurung diri bahwa kita tuh berbeda, tapi dari mulai sanalah gitu kita harus punya interaksi, nantinya kita akan berkembang dengan sendiri. Dan saya pun percaya gitu, bahwa saya punya visi, saya punya moto, bahwa saya tumbuh dan lahir dari mimpi gitu, makanya saya memegang moto ini gitu sampai sekarang. Dan itu adalah if you have a dream, you have a will, if you have a will, you have a way gitu. Dan saya sampai di sini ketika saya punya banyak mimpi, walaupun menurut orang mustahil, tapi dari sanalah saya bisa berkembang, dan dari sanalah saya bisa sepercaya ini istilahnya gitu. Dan saya percaya bahwa ketika kita tidak bisa menggapai langit, setidaknya kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Luar biasa. Pak Damar, terima kasih atas segala pesan-pesannya, ini pasti sangat berarti sekali ya untuk diri saya pribadi, dan pastinya sama teman-teman yang nonton BR TV ini yang sedang menyaksikan tayangan ini. Pak Damar, sebelumnya ada mungkin sosial medianya yang mungkin Pak Damar suka aktif. Pak Damar di sosial media, mungkin promosi-promosi ini Pak Damar, silakan. Boleh ya, kebetulan saya pribadi karena kemarin di PNS Berprestasi itu mengangkat beberapa tema, yaitu ruang edukasi inklusi. Kebetulan yang diangkat itu adalah yang pertama podcast. Kami punya podcast garapan bareng anak-anak, itu adalah Ruang Spasi. Kemudian saya juga punya konten live Instagram, itu ada 5 konten gitu yang memang sampai saat ini juga masih tetap berjalan. Itu ada Damar Berkisah. Pertama itu ada Dam Talk series, di mana itu memang membahas tentang dunia difabel gitu, entah itu pendidikan atau yang meliputi apapun tentang dunia difabel. Kemudian ada Talk About Hobi, itu bagaimana kita berbicara tentang hobi anak-anak yang bisa dikembangkan menjadi motivasi buat lingkungan sekolah gitu. Kenapa konten itu ada. Kemudian yang ketiga itu ada saatnya menjadi inspirasi gitu. Saatnya menjadi teladan, itu mengangkat anak-anak yang memang sudah punya prestasi, itu juga sama di live Instagram saya pribadi gitu, dengan jurnal Spasi gitu ya. Kemudian ada juga Mie Bakar, Malam Intens bareng Pak Damar, itu juga sama, live interaksi juga, live talk show juga yang memang saya bikin untuk sekedar ngobrolingan tapi punya makna tersendiri gitu. Sama yang terakhir ini adalah bagian pengembangan dari komunitas pembelajaran gitu yang ada di sekolah, itu Kombel Ruang Spasi. Ini juga ada satu segmen yang memang khusus berkaitan dengan Kombel tersebut, yaitu segmen terbaru, yaitu Talk to Talk. Itu segmen yang berkaitan dengan Kombel tersebut gitu, komunitas belajar gitu. Nah, ada beberapa juga yang memang bisa dilihat itu di Instagram di @damarberkisah gitu ya. Itu bisa dicek di sana, itu tentang beberapa konten tersebut gitu. Di podcast pun sama. Nah, kemudian saya juga alhamdulillah gitu ya punya kesempatan gitu. Saya punya 3 buku yang memang ini pribadi saya yang nulis gitu. Ini ada beberapa buku, sebentar. Ini buku yang Memilih Mengabdi. Ini ada cerita yang memang tentang saya pribadi gitu, tentang saya mengabdi sebagai seorang ASN. Ini juga kumpulan gitu dengan angkatan tahun 2019 di komunitas gitu. Kami berhasil membuat buku gitu ya tentang kumpulan bagaimana sih cerita kami sampai diangkat menjadi PNS dan proses menjadi seorang PNS. Kemudian ada 2 lagi, itu antologi puisi. Ini buku pertama saya gitu di pas pandemi, tentang berlalu begitu saja gitu ya. Ini buku pertama yang saya buat juga gitu. Sama ini yang buku kedua tentang mimpi-mimpi cerita pertama. Sebentar ya. Ini juga sama buku yang saya berhasil tulis juga gitu ya. Ini cukup produktif pada saat pandemi karena bingung cari kegiatan seperti apa, dan alhamdulillah gitu kesempatan itu datang. Sama satu lagi yang ini cukup spesial, yang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa
ada salah satu anak yang mengangkat tentang inspirasi saya gitu, yang tentang difabel gitu. Nah ini dibukukan gitu. Nah ini hasil karya siswa yang tadi saya sampaikan tentang difabel ini, judulnya tentang menggapai mimpi gitu. Jadi totalnya mungkin kalau karya saya sendiri ada 3 dan 1 mungkin karya siswa yang memang itu terinspirasi mungkin dari saya gitu. Itu mungkin ada sedikit beberapa karya yang memang bisa kalian cek atau kalian mau sekedar tanya atau beli juga masih ada insya Allah gitu, apalagi yang memilih. Masya Allah, luar biasa sekali Pak Damar. Aku nggak expect kalau ternyata Pak Damar juga menulis berbagai kisah kasihnya di buku itu. Kita bisa tahu ya, sosok Pak Damar ini bukan sosok yang biasa-biasa saja, tetapi memang sangat luar biasa, Masya Allah. Pak Damar, ini sebagai persembahan rasa terima kasih kita atas hari ini, ada puisi yang ingin saya bacakan untuk Pak Damar. Boleh didengarkan ya Pak Damar? Baik, kita dilahirkan bukan untuk menjadi beban. Kita dilahirkan untuk menjadi khalifah. Tak ada di dunia ini yang sempurna, kecuali adab dan keikhlasan hati manusia. Pak Guru Damar bukan hanya seorang yang biasa, namun menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Tak cukup kata-kata hingga nanti kita bersua. Terima kasih Pak Guru Damar yang sudah menginspirasi untuk kami yang masih mengejar mimpi. Salam dari kami, keluarga BRTV, untuk Pak Guru Damar yang tanpa henti selalu menginspirasi. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih Pak Damar, sekali lagi terima kasih. Banyak menginspirasi hari ini. Rasanya begitu keluar dari ruangan ini banyak sekali cerita-cerita yang akan saya bagikan kepada teman-teman di sekitar saya, sosok Pak Damar. Terima kasih Pak Damar sebelumnya. Terima kasih sebelumnya Pak Damar atas kesempatannya yang sangat luar biasa dan waktunya. Semangat terus Pak Damar untuk selalu tetap menginspirasi teman-teman atau anak-anak siswa yang diajar Pak Damar. Terima kasih atas kesempatannya Pak Damar. Salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa BRTV, tadi kita sudah mendengar bagaimana cerita sosok guru inspirasi ya, seorang Pak Damar yang begitu luar biasa kisah perjalanannya, semangatnya yang tentunya dengan segala cerita kisah inspirasi yang tadi sudah di-sharing oleh Pak Damar. Semoga menjadi hal-hal yang menjadi semangat juga untuk kita semua. Pemirsa, terima kasih sudah menonton Ngobrol Bareng dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya. Dan Anda juga dapat menyaksikan siaran BRTV di streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita atau VJ, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.